Hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini ya sesuai dengan yang banyak kalian request ya, kayak biasa tentunya kita bakalan bahas untuk topik yang paling banyak kalian request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan setelah saya baca-baca dan juga saya lihat-lihat nih yang udah saya catat-catatin buat requestan kalian, salah satu meme coin yang paling banyak kalian request itu adalah Mooding nih teman-teman. Dan saya rasa juga cukup wajar ya, karena Mooding ini juga termasuk salah satu meme coin yang sepertinya terdampak atau quote on quote kena koreksi lah ya, yang lumayan signifikan gitu. So, ya kayak biasa di video kali ini kita akan bahas lengkap nih seputar Mooding ini dari segi price action dan juga beberapa data menarik yang up to date seputar Mooding ini. So, sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama boleh dong nih buat teman-teman terutama yang holder Mooding komen gimana kondisi portofolionya, apakah lagi merah atau lagi kena drawdown atau justru sebaliknya masih profit bang, masih hijau bang gitu ya. Mungkin boleh komen di kolom komentar di bawah gitu buat teman-teman yang berkenan, karena jujur saya penasaran nih sama kondisi portofolio kalian juga gimana gitu ya. Dan ya tentu saya doakan hopefully lagi pada profit teman-teman, tapi ya kalau lagi kena drawdown ya mau gimana juga ya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat per video ini saya record di tanggal 3 Agustus tahun 2025, kita bisa sama-sama lihat Mooding per video ini saya record ada di level atau lebih tepatnya mungkin di ranking ya 258 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan untuk harganya ini lebih kurang kisaran 0,16 dolar teman-teman. Dan tentu di sini ya meskipun kurang-kurang dikit ya, tepatnya 0,1596 US dollar per token ya teman-teman, ya dekat-dekat sekitar 0,16 US dollar ya. Dan di sini pertama-tama kalau misalkan kita coba lihat dulu mungkin dari segi price action ya atau dari segi chartnya. So kita pindah dulu ke chartnya di sebelah sini. Nah, ini adalah gambaran chart dari Mooding ya teman-teman. Setidaknya per video ini saya record. Dan memang banyak dari kalian juga yang komen di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya juga yang mengatakan, "Bang, ini Mooding breakout dari supportnya atau breakdown dari supportnya gitu ya." Dan ya memang dalam beberapa waktu terakhir ini fakta ya teman-teman. Di sini ada area support minor yang memang udah sejak lama saya tandai. Kalian juga boleh mampir ke video pembahasan Mooding yang sebelum-sebelumnya saya udah bahas ya teman-teman. Kalau nggak salah terakhir kali saya bahas Mooding ini di kisaran awal bulan Juli, teman-teman kalian bisa lihat untuk cross check apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Saya udah gambarin ini sejak lama dan ternyata memang di breakdown teman-teman, sangat disayangkan setelah memang mempertahankan price action Mooding ya beberapa kali ini. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, banyak sekali yang tertahan di area support tersebut, tapi ya sangat disayangkan support minor ini harus di breakdown teman-teman dalam pergerakan terakhirnya, which is memang drawdownnya lumayan ya teman-teman ya. Kalau kita dari topnya ke level sekarang aja nih, drawdownnya sekitar 30%-an gitu, nggak main-main memang. Dan di sini kalau kita perhatikan, memang dalam beberapa waktu terakhir ya, Mooding ini kan turun ya. Di sini kita bisa lihat ternyata dia mulai nge-fill nih area imbalance atau fair value gap-nya di sini, yang mana saya udah gambarin juga di video-video sebelumnya. Kalian bisa cross check untuk membuktikan atau melihat sendiri untuk validitasnya apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Tapi ya kalian bisa lihat di sini so far dia udah fill area imbalance atau fair value gap yang ada nih di candle yang ini teman-teman. Dan setelah dia hit fair value gap-nya ternyata memang ada konfirmasi ya, atau lebih tepatnya ada reaksi lah teman-teman, atau ada reaction at least teman-teman ya. Mungkin belum jadi konfirmasi yang gimana banget, tapi so far kita dapat reaction bahwasannya memang sepertinya ada tekanan beli di kisaran sini, dan itu cukup wajar ya karena memang ini adalah area imbalance atau fair value gap yang belum di fill. So di sini ada beberapa chance atau beberapa skenario yang mungkin terjadi sama meme coin Mooding ini, tapi ya tentu sebelumnya disclaimer sekali lagi bahwasannya ini pure opini dan pendapat saya, bisa aja keliru maupun salah, dan maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research juga gitu teman-teman. Dan salah satu skenario ya yang I think bisa terjadi di Mooding ini dengan selling pressure atau tekanan jual yang dalam beberapa waktu ini sepertinya sangat signifikan ya, I think ya salah satu skenario yang realistis untuk terjadi adalah skenario yang kayak gini teman-teman. Yang pertama, dia udah turun nih kayak gini, dan di sini kita bisa lihat untuk Mooding kan dia baru aja fill ya atau mengisi area imbalance atau fair value gap-nya. So ada chance dia bisa memperoleh rebound untuk beberapa waktu dekat ini teman-teman. Ini ada chance ya, sekali lagi ada skenario ya seperti ini. Dan sekaligus ya dia setelah dia rebound ada chance juga dia untuk sekaligus testing atau menguji kembali area resistance yang sebelumnya menjadi area support gitu ya. Ini kan area support become resistance, kita bisa katakan seperti itu, atau area resistance yang sebelumnya adalah support gitu ya. Dan di sini kita belum lihat untuk Mooding ini testing lagi ke area ini. So ada chance Mooding ini melakukan pergerakan yang seperti ini dan baru dilanjutkan dengan penurunan lanjutan gitu teman-teman. Mengingat so far ya dia sudah membentuk pergerakan yang cukup bearish dalam beberapa waktu
dekat ini teman-teman. Dan skenario ini juga diperkuat dengan kalau kita coba hapus dulu nih kayak gini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwasannya di pergerakan yang ini teman-teman, ini udah membuat secara stokastik RSI itu memang oversold atau jenuh jual, teman. Kalian bisa lihat di sini stokastik RSI-nya very oversold teman-teman dan sangat-sangat jenuh jual ini. Dan ada chance memang ada rebound dulu ya. Mengingat di sini juga ada area imbalance, ada fair value gap dan ada chance memang dia untuk naik dulu, untuk climbing up dulu at least untuk coba testing kembali ke area sini teman-teman. Area resistance-nya yang ada di sini. Ini cukup besar sih I think chance untuk dia mungkin aja bisa dapat rebound tipis lah teman-teman. At least nge-feel setelah nge-feel area imbalance-nya dia mungkin bisa testing dulu ke area resistance-nya ke resistance-nya atau ke supply area-nya di atas ini dan setelah itu mungkin baru ada peluang kembali untuk melanjutkan penurunannya apabila memang harus terkena rejection lagi dari area supply atau resistance ya yang di sini teman-teman. Dan by the time ini terjadi ya I think ya menurut saya pribadi salah satu area yang cukup realistis untuk dikunjungi oleh Mooding adalah tentu di demand area di bawah sini teman-teman atau area supportnya yang ada di bawah sini. Yang mana area support nih yang kalian bisa lihat range-nya di sebelah sini itu banyak sekali ya memang diuji oleh Mooding ini sebelum-sebelumnya juga ya kalian bisa notice sendiri. Nah kayak gini teman-teman bisa lihat berapa banyak nih sentuhan di area support tersebut gitu yang menjadikan area support tersebut tergolong sebagai area support yang cukup major ya buat meme coin modding yang satu ini gitu teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitulah ya. Harusnya teman-teman juga pada ngerti gitu dan hopefully teman-teman juga lihat nih untuk skenario yang satu ini gitu ya teman-teman. Dan tentu dengan pergerakan ini kita bisa menggolongkan atau mengkategorikan skenario ini sebagai skenario bearish dari modding ini sendiri. Tapi sebaliknya kalau misalkan modding ini ternyata tiba-tiba maybe dapat katalis positif dan lain-lain ya kita nggak pernah tahu ya sekali lagi market very dinamis teman-teman kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi di masa mendatang ya teman-teman tapi ya let's say asumsikan eh Mooding ini misalkan mendapatkan katalis positif atau lain-lain tiba-tiba ada tekanan beli yang cukup signifikan masuk dan lain-lain ya maka skenario bullish dari Mooding ini bisa terjadi apabila sama di sini dia juga mendapatkan pemantulan atau rebound teman-teman dari sini tapi reboundnya tuh jangan sampai sini abis itu kena rejection teman-teman melainkan ya hopefully ya mungkin ini yang banyak diharapkan oleh para holder Mooding yaitu dia berhasil take over lagi nih area ini teman-teman yang mana merupakan area resistance dan sebelumnya adalah area support minornya ya kalau misalkan dia bisa dapetin lagi atau lebih tepatnya breakout lagi area ini atau take over lagi area ini ya maka ada chance teman-teman Mooding ini justru bisa membentuk price action yang kayak gini teman-teman jadi dia bisa mengalami kenaikan setelah memang dia berhasil take over atau breakout lagi dari area yang di sini teman-teman karena by the time dia breakout lagi ya artinya area ini berubah lagi jadi area support minornya dan ada chance untuk dia bisa naik dan mengejar lagi nih at least ke let's say ke sini ya teman-teman ya yang mana ini adalah eh, lokal topnya teman-teman yang mana bisa kita lihat ya dalam pergerakannya yang di sebelah sini. Nah, ini bisa kita katakan sebagai lokal topnya. Di sini saya ambil bodinya aja. So, ada chance dia untuk mengejar ke level harga tersebut. Atau kalau teman-teman punya konsiderasi untuk lihat dari ekornya juga bisa nih weeknya di atas sini, teman-teman. Ada chance untuk dia bisa mengejar ke sana. Dan kalau misalkan berhasil dilewati atau berhasil di breakout juga, maka ya salah satu area yang juga realistis untuk dikunjungi adalah supply area major nih yang ada di atas sini. Tapi tentu untuk semua hal itu bisa terjadi ya untuk modding ini sendiri harus berhasil nih breakout dulu atau take over dulu dari areanya yang di sebelah sini. Which is ini sekarang jadi area resistance buat modding ini sendiri. Ya lebih kurang kayak gitu lah ya. Dan harusnya juga teman-teman juga cukup peka nih harusnya terkait skenario-skenario tersebut gitu. Dan kemudian di sini kalau kita lihat beberapa data lain ya seputar modding, let's say kita lihat dulu dari sini. Nah, kalau kita lihat data dari social mindshare-nya ya mungkin saya nggak bahas banyak nih seputar social mindshare ini karena udah cukup sering saya kasih lihat. Tapi so far sepertinya saya lihat by percentage ya untuk sektor memes ini makin naik loh teman-teman. Jadi beberapa sektor yang memang terkemuka dan lagi dapat atensi cukup banyak sepertinya dari segi percent share ini terus mengalami kenaikan atau at least stay di kisaran level segitu bahkan di sektor meme ini persen share-nya atau ya persen share dalam 7 hari terakhir untuk naratifnya itu ada di angka sekitar 14,99%, mendekati banget sama 15% gitu teman-teman. Dan memang narasi memes ini eh, lagi cukup happening ya karena memang masuk top 3 dari sektor naratif yang lagi dapat atensi pasar dari para pelaku pasar gitu atau yang lagi dapetin atensi dari para orang-orang yang trade, yang invest atau yang menjadi para pelaku pasar lah teman-teman intinya. Dan kemudian di sini kalau kita coba lihat di bagian sini teman-teman. Nah, ini adalah data dari Coinbase ya dan kita bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir sepertinya Mooding ini teman-teman
volume dan open interest-nya lagi mengalami pelemahan atau lagi merah ya teman-teman. Kita bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir di mana volumenya turun sekitar minus 32,07% dan open interest-nya menurun sekitar minus 2,21% gitu. Lumayan signifikan lah untuk penurunan volumenya juga. Dan dalam 24 jam terakhir ini total value yang terlikuidasi sekitar 446.000 US dollar teman-teman, yang mana ini didominasi oleh long position. Ini wajar banget ya teman-teman, long positionnya mendominasi banget ya, sekitar 432.000 US dollar ini total value yang terlikuidasinya ini dari long position dan sisanya ada di short position. Tapi ya wajar karena memang dalam beberapa waktu terakhir candlenya so far ya kalau kita lihat ya di sini merah merona teman-teman. Jadi cukup wajar lah kalau misalkan yang banyak terlikuidasi justru adalah long position gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat buy analytic di bagian sini atau di sebelah sini, yang menarik adalah Moody's ini kalau kita perhatikan teman-teman, memang ya di kuartal 3 ini masih positif buat average-nya atau average return-nya, tapi ya itu karena di bulan Julinya sebelumnya masih lumayan positif teman-teman, lebih tepatnya di plus 13,7%. Tapi yang juga cukup disayangkan adalah di bulan Agustus ya, ini dibuka dengan cukup negatif nih, mirip juga dengan meme coin lainnya, yang mana per video ini saya record minusnya adalah minus 4,66% secara average gitu teman-teman ya. Dan ya gimana menurut kalian, apakah di bulan Agustus Moody's bisa kembali perform lagi? Karena ini bulan Agustus pertama ya buat Moody's, yang mana sebelumnya di tahun 2024 kan dia tidak melalui bulan Agustus nih. Jadi gimana pendapat kalian, apakah dia bisa perform di bulan Agustus ini untuk Moody's, atau justru menurut kalian kayaknya bakalan jadi bulan di mana returnnya Moody's ini bakal negatif atau merah bang gitu ya? Boleh komen dan kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu ya. Dan anyway, jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Buat teman-teman juga yang punya topik-topik menarik buat saya bahas, let's say seputar makroekonomi or anything dan lain-lain lah ya intinya. Kalian boleh request langsung di kolom komen di bawah. Jangan lupa, jangan malu-malu juga, jangan sungkan juga. Tentu nanti saya bakalan coba baca-bacain requestan-requestan kalian, bakalan saya catat-catatin juga, dan yang paling banyak requestnya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Moody's satu ini teman-teman. Dan ya maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.